Selamat sore pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan daftar kebijakan ekonomi yang akan menopang pertumbuhan ekonomi di awal tahun. Apa saja daftar kebijakan ekonomi tersebut? Kabar ini akan kami sampaikan bersama sejumlah kabar lainnya mengenai aktivitas Presiden Prabowo beserta jajaran kabinetnya dalam program Kabar Merah Putih edisi hari ini, Senin 17 Februari 2025. Bersama saya, Shena Damayana, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru mengenai devisa hasil ekspor atau DHE. Presiden Prabowo menetapkan 100% DHE wajib simpan di RI. Kebijakan ini berlaku 1 Maret 2025 dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan atau pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini juga akan diberlakukan untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Sementara sektor minyak dan gas program bumi ketahanan pangan dan disesuaikan. energi berjalan terus. 3. Optimalisasi pengelolaan BUMN kita. Selama ini dana devisa hasil ekspor kita, terutama dari sumber daya alam, banyak disimpan di luar negeri, di bank-bank luar negeri. Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025, di mana pokok substansinya adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah menetapkan bahwa kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100% dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA di dalam bank-bank nasional. Ketentuan ini berlaku untuk sektor pertambangan kecuali minyak dan gas bumi, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Untuk sektor minyak dan gas bumi dikecualikan dengan tetap mengacu pada ketentuan PP nomor 36 tahun 2023. Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan strategis untuk menggerakkan perekonomian negara. Di bulan Ramadan mendatang, pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus, termasuk memastikan pencairan tunjangan hari raya atau THR untuk ASN dan swasta. Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, dalam kuartal pertama tahun ini, kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama, hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. 2. Optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. 3. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. 4. Stimulus pada bulan Ramadan, yaitu A. Diskon harga tiket pesawat, B. Diskon tarif tol, C. Program diskon belanja, D. Program pariwisata mudik lebaran, E. Stabilitas harga pangan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini melakukan rapat terbatas dengan sejumlah menteri kabinetnya. Untuk mengetahui apa yang dibahas dalam rapat terbatas tersebut, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis TV One Yohanes Leonardo. Selamat sore Ardo, apa yang dibahas dalam ratas saat ini? Ya, baik, terima kasih dan selamat sore Syenada Mayana dan juga pemirsa. Memang rapat terbatas ada beberapa rangkaian pada hari ini sejak siang hari tadi begitu ya dari pantauan kami. Karena memang siang hari tadi atau pagi hari tadi ini berlangsung rapat terbatas dengan beberapa kementerian, di antara ada Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Pariwisata dan juga BPP Investasi untuk membahas sejumlah hal, termasuk rapat terbatas dilanjutan. Tadi ada beberapa kementerian di bawah Menko Perekonomian yang kemudian membahas mengenai peraturan pemerintah tentang devisa hasil ekspor atau DHE sumber daya alam atau SDA, kemudian yang selanjutnya disebut sebagai PP DHE SDA, dan kemudian ada beberapa materi pembahasan. Dan kurang lebih untuk gambaran umumnya memang seperti naskah atau juga paket berita yang sebelumnya dibawakan di studio terkait rapat terbatas pagi hari tadi, karena diantaranya membahas mengenai beberapa kebijakan pemerintah yang melingkupi seputar investasi dan juga pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia, termasuk tadi ada terbitnya peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025 yang kemudian itu mengatur tentang pengelolaan atau DHE SDA tadi. Dan yang menarik dari beberapa materi tadi yang coba dibahas oleh Presiden Prabowo, salah satunya adalah kemudian yang ditekankan mengenai pengelolaan sumber daya alam. Salah satunya ialah emas, di mana kemudian juga memang wacana bergulirnya pembentukan bank emas sebelumnya sudah bergulir sejak November 2024 lalu kemudian digodok oleh pemerintah bersama dengan OJK, dalam hal ini juga Menteri BUMN, sebelum akhirnya terbit surat keputusan OJK tentang pembentukan bank emas tersebut. Lalu kemudian juga tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa kemudian untuk bank emas ini sendiri nantinya akan menjadi bank emas pertama yang ada di Indonesia untuk mengelola emas, karena tadi Prabowo sempat menegaskan gitu ya, dalam penegasannya mengenai bahwa selama ini pengelolaan emas banyak jatuh ke pihak luar Indonesia atau pihak asing begitu ya, dan nantinya rencananya bank emas ini akan diresmikan pada tanggal 26 Februari 2025 mendatang, untuk kemudian memastikan bahwa semua pengelolaan emas akan dikelola dan akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat atau juga pemerintah Indonesia. Dan selain itu pemirsa, untuk sore hari ini sendiri kegiatan ataupun juga rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo tidak berhenti hingga siang hari tadi, karena memang sore hari ini rencananya ada 3 rapat terbatas tatap muka yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan beberapa jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih, yang diantaranya tadi sekitar pukul 3 sore ini atau baru saja tadi masuk Menteri ATR BPN Nusron Wahid ini tiba dan langsung masuk ke dalam untuk kemudian bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Untuk materi pembahasannya kami masih menunggu, karena yang jelas ada beberapa hal yang mungkin akan dibahas. Di antaranya kinerja 100 hari pertama mungkin menjadi topik pembahasan, karena memang tercatat sudah dari bulan Oktober kemarin begitu ya, para menteri ini kemudian dilantik bersama dengan Presiden Prabowo untuk kemudian juga untuk menyampaikan progres tentang beberapa materi ataupun juga isu mengenai kepemimpinan Nusron Wahid sebagai Menteri ATR BPN. Selain Nusron Wahid atau Kementerian ATR BPN sore ini juga akan ada rapat terbatas dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian BUMN yang akan berlangsung pada sore hari ini. Dan tentunya pembahasannya kami masih menunggu. Yang jelas bisa jadi untuk pembahasannya sendiri akan membahas seputar progres dari 100 hari pertama kementerian-kementerian tersebut di bawah pimpinan ataupun juga koordinasi Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-8 Republik Indonesia. Kembali ke studio untuk sementara ini. Siena. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo langsung dari Istana Kepresidenan. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.
Pemirsa, di hari kedua sebanyak 242 kepala daerah terpilih dijadwalkan mengikuti cek kesehatan di kantor pusat Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat hari ini. Pemeriksaan kesehatan ini menjadi salah satu rangkaian persiapan pelantikan dan retret kepala daerah yang akan digelar di Malang, Jawa Tengah. Pada hari kedua cek kesehatan, Kementerian Dalam Negeri menjadwalkan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 242 kepala daerah terpilih yang berasal dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku, Nusa Tenggara, hingga Papua. Pemeriksaan kesehatan kembali dilakukan terbagi dalam 3 sesi. Sesi pertama dimulai pada pukul 8 hingga pukul 10. Sesi kedua dimulai pada pukul 10 hingga pukul 12 dan sesi ketiga pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Setelah melakukan tes kesehatan, sejumlah kepala daerah mengaku siap mengikuti pelantikan. Yaitu check up kesehatan. Gula darah aman, kolesterol aman, semuanya aman. Dan kami siap mengikuti tahapan berikutnya. Karena tadi cuman cek darah, tinggi darah itu diulang tadi. Hasilnya? Hasilnya bagus. Bagus. Iya. Persiapannya Pak untuk nanti retret gimana? Persiapannya cukup matang. Apa? Selain pemeriksaan kesehatan, para kepala daerah dan wakilnya diwajibkan mengikuti gladi kotor pelantikan pada tanggal 18 dan gladi bersih pada 19 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta. Sementara pelantikan kepala daerah dijadwalkan 20 Februari mendatang. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis di 3 puskesmas di Jakarta. Wapres memastikan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik serta dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis di 3 puskesmas di Jakarta, yakni Puskesmas Kemayoran, Johar Baru, dan Cempaka Putih. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik serta dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Gibran menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan di puskesmas yang dikunjunginya terbilang baik. Ia juga memastikan fasilitas dan petugas kesehatan telah siap memberikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat. Hari ini kita ada 3 lokasi yang kita cek untuk memastikan program prioritas dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik. Di 3 lokasi ini saya lihat pelayanan sudah cukup baik. Kita pastikan vaskes, nakesnya siap semua. Dan sekali lagi pemeriksaan kesehatan ini sangat penting karena sebagai langkah untuk deteksi awal. Selain mengecek kesehatan gratis, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka juga membagikan hadiah untuk anak-anak yang sedang melakukan pengecekan kesehatan. Dari Jakarta, Syahda Yostiza, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. Mendukung efisiensi, Badan Penyelenggara Haji atau BPHJ tahun ini memotong anggaran lebih dari 40%. Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Dhanil Anzar Simanjuntak, di Medan saat menghadiri pelantikan pengurus organisasi Matahari Pagi Indonesia, Provinsi Sumatera Utara. Menurut Dhanil, anggaran BPHJ yang dipotong adalah belanja protokoler yang semula 5 miliar menjadi 0. Selain itu, anggaran perjalanan dinas dalam negeri dan anggaran diskusi juga dipotong. Sementara untuk anggaran krusial seperti gaji dan honor tidak ada pemotongan. Mari sama-sama kita saksikan pembuka Di BPHJ itu pemotongannya hampir 44%. Jadi akhirnya kami memotong misalnya belanja protokoler. Yang tadinya 5 miliar kami nolkan belanja protokoler. Kemudian ada terutama perjalanan dinas dalam negeri. Karena memang kalau BPHJ kan ruang lingkup pekerjaannya Indonesia dan Saudi. Jadi beberapa
perjalanan dinas memang kita potong. Jelang pembekalan kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, sejumlah penginapan telah penuh dipesan. Pemesanan didominasi dari tim kepala daerah yang mengikuti acara retret. Pemesanan dilakukan sejak tanggal 15 Februari lalu. Pemesanan dilakukan online dan offline. Di antaranya di penginapan Sunan Bonang, Kota Magelang. Penginapan lainnya di Kabupaten Magelang juga penuh. Pembekalan para kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto dan kementerian terkait akan berlangsung pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025 di Akademi Militer Magelang. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, pemerintah mempercepat pengerjaan sejumlah ruas tol agar bisa dibuka fungsional saat arus mudik Lebaran 2025. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dalam kunjungannya di Yogyakarta. Menurut Dodi, dirinya sengaja menempuh perjalanan darat menuju Yogyakarta untuk melihat proses pembangunan dan perbaikan jalan tol. Kementerian Pekerjaan Umum tengah mempercepat pembangunan beberapa jalan tol agar bisa digunakan untuk arus mudik Lebaran 2025. Selain jalan tol, pihaknya juga menyiapkan jalan nasional guna mendukung arus mudik. Mengabdi untuk negeri dengan tentu dengan karakter yang tentu akan terus Bapak Dodi Hanggodo dan juga dari Luhak. Beberapa tol lagi kita berusaha percepat penyelesaiannya sehingga kemudian nanti pada saat arus mudik Lebaran bisa kita fungsionalkan seperti halnya pada saat kemarin waktu kita support di Nataru ya. Di samping itu beberapa ruas saya sudah mintakan yang kira-kira padat, misalnya antara Jakarta sampai ke Surabaya itu ditambahin ruasnya sehingga harapannya tidak ada kemacetan. Tapi secara progres, makanya kemarin saya harus jalan darat dari Jakarta sampai ke Jogja, sekali lihat progres itu. Petugas dari Polres Kepulauan Aru, Maluku membagikan makan bergizi gratis ke sejumlah sekolah di kawasan pesisir Kabupaten Aru dengan menggunakan speedboat. Sementara makan bergizi gratis di distrik Homeo, Papua Tengah menggunakan bahan yang berasal dari kebun milik warga. Sejumlah sekolah dasar di kawasan pesisir di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku mulai menerima program makan bergizi gratis. Untuk menjangkau sekolah-sekolah tersebut, petugas dari Polres Kepulauan Aru harus menaiki speedboat selama 1 jam perjalanan. Salah satu sekolah yang dituju yakni SDN Samang di Pulau Wokami. Di sekolah ini sebanyak 71 porsi dibagikan kepada para murid. Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Dwi Bakhtiar Rifai, beserta jajaran langsung turun membantu membagikan makanan kepada para murid. Menu yang dibagikan terdiri dari nasi, ayam goreng tepung, sayur, buah semangka, hingga susu. Siswa pun senang menikmati makanan yang disajikan. Sementara pihak guru berharap program makan bergizi gratis bisa memperbaiki gizi anak-anak kepulauan. Menurut kami program ini sangat baik Pak, sehingga kami berharap program ini terus berlanjut karena memang kami di bagian timur Indonesia, khususnya di bagian pedesaan, kami sangat berharap dengan adanya program ini sehingga bisa memperbaiki gizi daripada anak-anak kami yang ada di sekolah. Kami berharap program ini terus berlanjut. Terima kasih. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut program pemerintah pusat dengan harapan agar anak-anak bisa tumbuh sehat dan juga semangat dalam proses belajar. Makan bergizi gratis juga mulai menyentuh distrik Homeo, Intan Jaya, Papua Tengah. Anak-anak di distrik Homeo menyambut antusias program ini. Mereka memberikan hasil tanam keluarga mereka berupa sayuran, jagung, ubi untuk kemudian diolah di dapur umum dan dimasak oleh anggota TNI sebagai bahan baku.
Anggota TNI yang tergabung dalam Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan 3 kemudian membuat menu makan bergizi gratis di distrik tersebut yang terdiri dari nasi, ikan atau daging, sayur, buah, dan juga susu. Selain program makan bergizi gratis, anggota Kogab Wilhan 3 kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah setelah sebelumnya OPM membawa teror dan membakar sekolah anak-anak. Dari Kepulauan Aru Maluku, Intan Jaya, Papua Tengah, Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, ada yang menarik di perhelatan puncak perayaan hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra Sabtu kemarin. Presiden Prabowo Subianto sempat menggoda Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Prabowo mengatakan Caimin sudah kembali ke jalan yang benar. Momen menarik terjadi saat Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyapa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Caimin, pada puncak perayaan hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat pada Sabtu kemarin. Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Caimin karena sudah kembali ke jalan yang benar. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Terima kasih sudah kembali ke jalan yang benar. Ucapan Prabowo diduga karena sebelumnya di Pilpres 2024 PKB tidak bergabung dengan koalisi Indonesia Maju (KIM). Sementara itu, Caimin mengatakan bahwa partainya berkomitmen mendukung jalannya pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hingga akhir. Kita sudah sama-sama di dalam koalisi, bahkan permintaan Pak Prabowo untuk koalisi permanen sangat baik. Tujuannya cuma satu, kalau semua terlibat, kalau semua menjadi bagian utuh dari pembangunan, maka kita bisa melayani rakyat dengan efektif. Ya, kita ingin menjadi bagian dari percepatan kemakmuran kesejahteraan rakyat. PKB menjadi bagian dari kebersamaan di dalam koalisi yang kuat dan kokoh agar semuanya bisa cepat terwujud. Misalnya, nggak ada jalan lain kecuali kita dukung penuh efisiensi. Nggak ada jalan lain kecuali seluruh uang rakyat harus langsung dirasakan oleh rakyat. Bukan sampai 2029, Mas? Yes, kita jalan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan untuk bangsa kita. Kita jalan aja terus. Caimin pun menyatakan tak menutup kemungkinan dukungan untuk Prabowo akan kembali berlanjut pada Pilpres 2029 mendatang. 2019 dukung lagi. Dengan senang hati, dengan senang hati. Sebelumnya dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada hari Jumat 14 Februari 2025. Prabowo mengajak para elit partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk membentuk koalisi permanen yang mendukung pemerintahan yang dipimpinnya. Wacana koalisi permanen hingga 2029 ini untuk menjaga stabilitas politik dan mengawal kebijakan dan program pemerintahan Prabowo. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti memastikan bahwa program-program prioritas pendidikan dan guru tidak terdampak efisiensi anggaran tahun 2025.
Program pendidikan tersebut seperti beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP, bantuan operasional sekolah atau BOS, dan tunjangan sertifikasi guru. Menurutnya, semua anggaran yang berkaitan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam bidang pendidikan telah dialokasikan penuh sesuai dengan APBN 2025. Menurutnya, dana untuk PIP, BOS, bantuan operasional penyelenggara pendidikan, tunjangan sertifikasi guru hingga biaya renovasi sekolah tetap dialokasikan sesuai dengan rencana. Biaya yang berkaitan dengan keberpihakan terhadap prioritas program Bapak Presiden dan program yang menyangkut kesempatan bagi anak-anak Indonesia untuk belajar, semuanya tetap teralokasikan, tidak ada pengurangan sama sekali. Jadi dana PIP, kemudian dana BOS, kemudian dana BOP, terus juga tunjangan sertifikasi guru, kemudian juga dana renovasi untuk sekolah, itu semuanya tetap dialokasikan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan pada anggaran 2025. Presiden kelima Megawati Soekarno Putri tak hadir dalam acara puncak hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas keberhasilan dan jasa Megawati Soekarno Putri selama menjabat menjadi presiden. Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tak hadir memenuhi undangan perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada hari Sabtu. Namun, Megawati mengirim utusan untuk hadir yaitu Bendahara Umum PDIP Oli Dondo Kambe dan Ketua DPP Said Abdullah. Dalam pidatonya, Prabowo memuji keberhasilan dan jasa presiden terdahulu termasuk Megawati Soekarno Putri. Apa yang saya lakukan sekarang, saya katakan ini karena letak fondasi dasar dibuat oleh presiden-presiden terdahulu. Semuanya punya bagian, ibarat kita bangun rumah. Bung Karno letakkan, Pak Harto membangun, dan seterusnya. Pak Habibie, ya kan, Gus Dur, Ibu Mega. Saya akui Ibu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk Republik ini. Saya akui. Maaf, kalau ada yang mau jelek-jelekan Ibu Mega, saya tidak suka menjelek-jelekan. Karena saya juga mengerti apa yang beliau buat juga untuk Republik ini. Megawati Soekarno Putri tak bisa menghadiri undangan HUT Gerindra karena menunaikan ibadah umroh bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. Meski tak berada dalam pemerintahan, elit PDIP menegaskan dukungan untuk pemerintahan Presiden Prabowo. Memang kan kita kerjasama jalan terus, selama ini berjalan pemerintahan, Pak Puan juga sebagai Ketua DPR, Pak Said sebagai Ketua Banggar selalu bekerjasama dengan seluruh partai di DPR, ya. Sebelum acara ulang tahun Partai Gerindra sempat disorot bakal terjadinya pertemuan antara Prabowo dan Megawati di puncak acara HUT Partai Besutan Prabowo Subianto. Tim TV One mengabarkan. Saling puji dilakukan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di puncak hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Prabowo memuji Jokowi karena mendukungnya hingga jadi presiden sementara. Jokowi memuji Prabowo sebagai presiden terkuat karena dukungan rakyat dan parlemen. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo saling puji di perayaan puncak hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada 15 Februari kemarin. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengaku dirinya telah dipercaya oleh rakyat untuk memimpin Indonesia tak lepas dari kinerja yang dilakukan oleh partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, KIM, dan dukungan dari Jokowi. Sekarang benar kita
diberi kepercayaan oleh rakyat bersama kawan-kawan kita dari Koalisi Indonesia Maju. Dan saya katakan di sini bahwa kita berhasil mendapat kepercayaan rakyat karena dukungan teman-teman Koalisi Indonesia Maju semuanya. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Usai memberikan pidato, Prabowo pun meminta Jokowi untuk memberikan sambutan di depan ribuan kader Partai Gerindra dan tamu undangan yang hadir. Dalam pidatonya, Jokowi mengaku sempat meminta agar tidak perlu memberikan sambutan di acara HUT Partai Gerindra. Hal itu disampaikannya kepada petinggi Partai Gerindra, Ahmad Muzani dan Sufmi Dasko Ahmad. Sebetulnya tadi malam saya sudah bernegosiasi dengan Pak Sekjen Gerindra agar saya tidak usah memberikan sambutan. Tetapi Pak Muzani dan Pak Dasko menyampaikan, Pak Jokowi ini yang meminta langsung dari Presiden Prabowo. Karena yang meminta Panglima tertinggi, yang meminta Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan siap, Pak. Karena yang memerintah pemimpin tertinggi kita, Presiden Republik Indonesia. Pujian pun dilayangkan Jokowi untuk Prabowo. Jokowi mengatakan Prabowo sebagai presiden terkuat karena dukungan rakyat dan parlemen. Survei kinerjanya 80,9%. Dukungan dari parlemen juga di atas 80%. Artinya apa? Dukungan rakyat sangat kuat sekali, dukungan politik di parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini enggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Usai Jokowi memberikan sambutan dan turun mimbar, Prabowo langsung menghampiri. Kemudian Prabowo memberikan hadiah berupa keris kepada Jokowi. Dari Bogor, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru mengenai devisa hasil ekspor atau DHE. Presiden Prabowo menetapkan 100% DHE wajib simpan di RI. Kebijakan ini berlaku 1 Maret 2025 dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan atau
pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini juga akan diberlakukan untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. 2. Program ketahanan pangan dan energi. Sementara sektor minyak dan gas bumi dikecualikan. 3. Optimalisasi pengelolaan BUMN kita. Selama ini dana devisa hasil ekspor kita, terutama dari sumber daya alam, banyak disimpan di luar negeri, di bank-bank luar negeri. Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam, maka pemerintah menetapkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025, di mana pokok substansinya adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah menetapkan bahwa kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100% dengan jangka waktu 12 bulan. Dan pemirsa, berikut adalah keterangan dari Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto tentang kebijakan ekonomi. Ketidakpastian global masih ada. Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden seperti kebijakan ekonomi dan geopolitik dan suku bunga yang diperkirakan akan tetap tinggi di tingkat global. Kemudian kita juga melihat pelemahan ekonomi Cina, kemudian tentu terkait dengan perubahan iklim, serta kebijakan daripada Trump 2.2 yang lebih proteksionisme dan lebih bilateral daripada multilateral. Nah tentu ketidakpastian ini kita lihat juga dengan dolar yang kuat, karena ini tentu akan menjadi beban kepada kita, termasuk beberapa negara lain. Kita lihat perekonomian kita masih solid, pertumbuhan di 2024 masih 5,03. Hari ini neraca perdagangan masih surplus selama 57 bulan, dan ini kita patut syukuri. Realisasi investasi di tahun 2024 juga 1.714,2 triliun, ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya, lebih tinggi 20% dan sedikit di atas target. Cadangan devisa juga terjaga baik di tahun Januari ini 156 miliar, nah itu setara dengan hampir 8 bulan import. Kemudian dari segi ekspor SDA dari pertambangan hampir 102,8 miliar di tahun lalu, perkebunan 46,7, kehutanan 10,5 miliar, perikanan 6 miliar, dan sektor tersebut mencakup 62,7% dari total ekspor kita di tahun 2024 yang totalnya 264,7 miliar. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kewajiban DHI SDA ini dalam sistem keuangan ditingkatkan menjadi 100% dalam waktu 12 bulan. Dan ini berlaku untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Yang dikecualikan adalah sektor minyak dan gas bumi dengan tetap mengacu kepada ketentuan PP 36 tahun 2023. Pemerintah terus menjaga keberlangsungan usaha eksportir sehingga mereka dapat menggunakan devisa hasil ekspor yang dapat beberapa jenis penggunaan yang diperbolehkan adalah penukaran ke rupiah di bank yang sama untuk menjalankan kegiatan operasional dan menjaga keberlangsungan usaha, pembayaran dalam bentuk valuta asing atas kewajiban pajak, penerimaan negara bukan pajak, royalti, dan kewajiban lain kepada pemerintah sesuai dengan perundang-undangan, pembayaran dividen dalam bentuk valuta asing, pembayaran pengadaan barang, jasa, bahan baku, bahan penolong atau barang modal yang belum tersedia, dan namun sebagian tersedia dengan spesifikasi tertentu di dalam negeri dalam valuta asing. Kemudian pembayaran atas pinjaman untuk pengadaan barang modal
dalam bentuk valuta asing. Pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK juga diharapkan tetap memberikan fasilitas dukungan dan insentif, antara lain insentif fiskal dalam tarif PPh 0% untuk pendapatan bunga dari penempatan SDA. Kalau tidak penempatan DHE SDA biasanya dikenakan 20%. Kemudian instrumen penerimaan DHE sebagai agunan kredit rupiah, kemudian underlying transaksi foreign exchange swap antara nasabah dan perbankan, kemudian swap lindung nilai antara bank dan BI. Kemudian penyediaan dana dijamin oleh agunan tertentu, baik dalam bentuk tunai seperti giro, deposito tabungan, dan memenuhi persyaratan tertentu. Ini dikecualikan dari perhitungan batas maksimum pemberian kredit. Jadi BMPK-nya tidak diperhitungkan. Nah, PP nomor 8 berlaku 1 Maret. Pelaksanaannya nanti dari BI akan menerbitkan PBI atas perubahan PBI nomor 7 tentang DH devisa hasil ekspor dan pembayaran import. Kemudian PADG yang nomor 4. Kemudian Kementerian Keuangan akan melakukan perubahan KMK 272/2023 tentang penetapan jenis barang ekspor SDA dengan kewajiban memasukkan DHE dalam sistem keuangan. OJK, penyesuaian SE Kepala Eksekutif OJK kepada Bank Umum terkait dengan penegasan pemanfaatan DHE SDA sebagai agunan atau bisa digunakan sebagai back-to-back loan, dan kepada LPII mengenai formulir rincian penerimaan DHE SDA. Untuk implementasi tersebut juga di Bank Indonesia akan ada penyesuaian sistem digital, demikian pula di Dirjen Bea dan Cukai, dan juga sistem perbankan yang dikoordinasikan oleh OJK. Nah, sosialisasi dan bimbingan teknis terus dilakukan baik kepada para eksportir maupun perbankan. Dan selanjutnya kami persilahkan Bu Menteri Keuangan untuk menyampaikan keterangan. Dah, Pak Gubernur BI. Silahkan. Terima kasih Pak Menko, Bu Menteri Keuangan, rekan-rekan yang berbahagia, menambahkan yang tadi disampaikan oleh Pak Menko 3 hal berikut ini. Yang nomor pertama, Bank Indonesia mendukung penuh kebijakan untuk PP DHE ini. Dan ini bagian komitmen Bank Indonesia sebagai bagian dari NKRI untuk bersinergi terus dengan pemerintah dalam mendukung Asta Cita. Kami memandang bahwa perluasan atau penguatan kebijakan DHE SDA ini, sumber daya alam ini, memberikan manfaat besar bagi perekonomian. Setidaknya kami mencatat, Pak Menko, Bu Menteri Keuangan, ada 3 manfaat. Yang pertama adalah meningkatkan pembiayaan dalam perekonomian. Dengan kewajiban-kewajiban DHE SDA yang tadi disampaikan oleh Pak Menko, devisa hasil ekspor dari SDA akan lebih banyak masuk ke rekening khusus di sistem keuangan Bank Indonesia, dan karena itu semakin banyak akan dimanfaatkan untuk pembiayaan perekonomian dan karenanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Satu, manfaatnya ya meningkatkan pembiayaan perekonomian kita dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, bagi negara kita juga akan meningkatkan devisa yang masuk dan juga cadangan devisa kita, dan karenanya juga memperkuat upaya-upaya kita melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Pak Menko tadi sudah menjelaskan cadangan devisa kita besar, dengan adanya DHE SDA akan meningkatkan devisa dan cadangan devisa dan juga mendukung stabilitas nilai tukar. Yang ketiga, kami juga bersama Bu Menteri Keuangan, OJK, dan LPS, dengan adanya dana yang lebih banyak masuk di perbankan kita, sistem keuangan kita akan lebih
stabil. Itu adalah 3 hal yang kami melihat, Pak Menko, Bu Menteri Keuangan, rekan-rekan semua, setidaknya 3 manfaat ini akan semakin memperkuat kinerja perekonomian kita. 1, meningkatkan kebutuhan pembiayaan sehingga mendukung pertumbuhan. 2, meningkatkan cadangan devisa dan stabilisasi nilai tukar. Dan yang ketiga, memperkuat stabilitas sistem keuangan kita. Itu nomor 1. Nomor 2, Bank Indonesia. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Saya Shenada Mayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.